Kalau orang percaya sudah pasti akan selamat atau masuk ke surga, lalu apakah di akhir zaman nanti orang percaya masih akan dihakimi lagi? Ya, Alkitab memang bicara soal masalah penghakiman di akhir zaman. Tapi bagaimana dengan orang percaya? Orang percaya tetap akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Tapi apa yang mau dihakimi dari mereka? Dosa mereka kah? Mereka atau orang-orang percaya tidak punya dosa untuk dihakimi, karena semua dosa mereka itu sudah dihapuskan bahkan oleh sang hakim itu sendiri. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dosa kita sudah dihapus, dan sekali dihapus, dihapus selamanya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau segala dosa kita sudah dihapus, kita menghadap tahta pengadilan Allah untuk apa? Juga konsekuensi-konsekuensi dari dosa kita setelah kita percaya sudah kita tanggung. Atau kita pikul di dunia ini, kita bisa ditegur Tuhan, dihajar oleh Tuhan. Maka muncul pertanyaan, apalagi yang mau dihakimi dari orang percaya? Orang percaya tidak punya dosa untuk dihakimi, dan karenanya tak mungkin seorang yang percaya itu masuk neraka. Tidak mungkin, ya. Ada orang namanya William Menzies dan juga Stanley Horton. Mereka mengatakan penghakiman Kristus pada orang-orang percaya itu tidak berhubungan dengan dosa-dosa, karena orang-orang percaya telah dihukum dalam pribadi Kristus di Kalvari. Juga dalam Pulpit Commentary dia bilang orang-orang percaya bersama dengan orang-orang lain akan dihadirkan di depan tahta pengadilan Kristus, tapi mereka dihadirkan sebagai orang-orang yang diampuni dan dikuduskan, yang kesalahannya sudah dihapuskan, dosanya sudah dibersihkan. Di sana tidak akan ada penghakiman yang melibatkan penghukuman. Jadi tidak ada lagi penghukuman bagi orang percaya. Lalu orang percaya menghadap tahta pengadilan Allah untuk apa? Untuk dihakimi, tetapi bukan penghakiman atas dosa mereka yang menentukan mereka masuk surga atau neraka, bukan. Tapi penghakiman yang menentukan, atau penghakiman atas semua pekerjaan mereka, semua perbuatan baik mereka, semua pelayanan mereka, berdasarkan apa yang sudah diberikan dari Tuhan pada mereka, seperti talenta mereka, karunia mereka, waktu mereka, uang mereka yang sudah diberikan dari Tuhan. Dan itu akan mempengaruhi, bukan masuk surga atau tidak, akan mempengaruhi upah yang akan mereka terima di dalam kerajaan surga. Ingat, setiap perbuatan baik saudara yang sudah percaya, setiap pelayanan saudara, pengorbanan saudara untuk Tuhan, itu Tuhan catat semuanya, dan itu akan dipakai untuk menghakimi saudara di akhir zaman. Bukan untuk masuk surga, tapi untuk upah. Karena itu dalam 1 Korintus 15 ayat 58 itu dikatakan bahwa jeripayahmu tidak sia-sia. Nah, karena pekerjaan kita atau pelayanan kita di dunia ini beda-beda. Ada yang melakukannya sungguh-sungguh penuh pengorbanan, tapi ada yang tidak penuh pengorbanan, berkorbannya sedikit, maka jelas upah di surga itu akan berbeda, tidak sama, ya, tidak sama. Dalam Wahyu 22 ayat 12 dibilang, sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi nanti kita akan masuk tahta pengadilan Kristus, tapi bukan dihakimi dosa-dosa kita, tapi dihakimi perbuatan baik, pelayanan, pengorbanan kita sesuai dengan semua karunia. Karena itu saudara, kalau saudara sudah percaya Yesus, saudara pasti selamat. Tapi kalau Tuhan belum mengambil saudara sekarang dari dunia, Tuhan masih kasih saudara hidup yang panjang, itu berarti saudara melihat itu sebagai kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Lakukan semua, karena itulah yang akan menjadi, dalam tanda petik, menjadi materi penghakiman saudara di akhir zaman nanti. Ya.